Heboh pernikahan Bella Luna dengan seorang pengusaha bernama Eko Hendro Prayitno atau Nana masih terus bergaung. Kasus soal mahar yang diberikan Nana kepada Bella Luna berupa uang 2 miliar juga masih dipermasalahkan. Shirley, istri pertama Nana, juga telah membawa kasusnya ke meja hukum. Mahar yang ternyata berasal dari tabungan milik keluarga juga tidak ada niat baik dari Nana untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya membuat Shirley melangkah jauh ke meja hukum. Bagaimana dengan Bella Luna? Adakah ia akan terseret ke penjara karena di posisi orang ketiga? Cheers. K-Powers. Masih pagi nih. Udah bahas soal tipu menipu nih. 2 miliar rupiah. Bukan angka yang sedikit loh, Ricis. Betul banget. Itu 2 miliar bisa buat beli bakso segambreng kali ya. Sarapan kenyang kali ya. Tapi gimana menurut Rangga ngelihat cuplikan tadi? Ya sangat disayangkan ya, apalagi ternyata bahwa suaminya ternyata memiliki istri. Tapi ada beberapa kemungkinan. Antara istri yang baru ini nggak tahu bahwa si suami punya istri yang sah, atau udah tahu tapi malah dipaksa karena dikasih uang 2 miliar. Oh, jadi dengan kata lain maksud Icis dia adalah pelakor. Gitu. Enggak, bukan ngomong pelakor. Ya kan tadi aku yang ngomong. Oh, iya. Dia bukan pelakor. Ya makanya aku pengen tanya sebenarnya seperti apa sih ceritanya? Ya udah kalau gitu kita panggil ke sini aja ya, ngobrol langsung ya. Ayo, Ini dia. Bella Luna. Selamat datang. Boleh duduk? Boleh Kak. Silakan Mau duduk, mau diri, mau salto juga boleh. Boleh. Bebas di sini mah. Kalau di sini mah Iya, iya, terserah. iya. Icis, Iya. tapi kita punya artikel nih, Cis. Apa tuh, Cis? Tentang Bella Luna. Ini dia artikelnya. Sudah tanda tangan surat cerai, Bella Luna hapus foto pakai gaun pengantin. Aduh. Kenapa Kak? Ya aku mikirnya juga saat itu aku sudah berakhir mengenal sosok mantan aku itu, jadi ya buat apa aku kenang. Tapi Kak, pernikahan yang kemarin itu termasuk pernikahan sah atau gimana nih Kak? Jadi waktu itu sih emang aku nggak tahu ya prosesnya gimana, aku cuman kasih KTP sih ke dia, jadi dia yang ngurusin semuanya. Dan ya memang dia waktu itu pertama kali kenal sama aku dia bilang pengen cari istri. Oh. Berarti Kakak nggak tahu ya kalau beliau sudah punya istri sah gitu ya? Terus sekarang statusnya Bella Luna ini seperti apa? Sekarang status aku sendiri lagi. Tapi Kak, gimana sih Kak awal kenalnya? Dari mana? Kan pasti PDKT dong, tapi kok bisa nggak tahu? Itu aku ketemu sama dia. Awal tahun ini, Heeh, 2019 berarti ya? 2019, terus ya waktu aku di Jepang sih temen aku ngabarin, Bel, nih aku kenalin, dia mau cari istri serius. Terus ya waktu itu emang aku cerita sama temen aku sebelum ke Jepang kalau aku pengen cari suami di tahun 2019, aku pengen nikah beneran gitu, dan ya aku nggak mau main-main sama hubungan gitu. Dan ya nggak taunya temen aku waktu di Jepang ngabarin aku kayak gitu, aku pulang dari Jepang aku langsung ya udah tanggal berapa, tanggal 5 ketemuan sama dia. Di hari itu juga dia bilang kalau pengen serius cari istri ya. Dia bilang siap masuk ke agama aku. Di saat itu juga dia bilang dia sendiri, ya kenapa aku nggak percaya gitu. Dan ya setelah itu aku 1 bulan ngejalanin sama dia, kita saling kenal ya. Memang terlihat dia memang sendiri. Ya situlah kayak aku benar-benar ya ternyata memang nggak bisa kita langsung percaya sama orang baru gitu ya. Buat pelajaran aku juga sih.
Tapi apakah selama 1 bulan itu tidak pernah sekalipun dikenalkan dengan keluarga dari sang mantan? Dia kenalin aku sama omnya dia aja sih. Dia bilang keluarganya juga gini-gini. Dia bilang kalau mamahnya di Singapura berobat, ya udah aku nggak bisa paksain juga. Dan ya dia juga maksudnya di acara hari H di mana aku mau nikah, aku mau di tempat ini ya dia oke aja ya. Menurut aku siapa yang nggak percaya gitu. Dan ya Waktu itu ngakunya single atau duda kah? ya dia waktu itu bilang ke mamaku waktu datang ke rumahku yang di Surabaya, bilang sama mamaku sama papaku kalau dia tuh sibuk sama kerjaannya, makanya dia tuh belum mikirin nikah. Jadi ya keluarga aku juga di sini dibohongin gitu ya. Pasti sih bertubi-tubi rasanya saat ini. Ya udahlah, aku jalanin aja sih sekarang. Keep strong. Pembelajaran mungkin untuk Bella Luna juga ya. Oke, kita punya artikel Ricis Apa tuh? tentang Bella Luna kembali. Baiklah. Ini dia artikelnya. Itu dia. 3 kisah asmara Bella Luna dari kawin kontrak sampai mahar 2 miliar. Gimana tuh Kak Luna? Kok bisa sampai 3 kali? Ya pasti sih aku nggak mau ya di posisi sekarang yang ibaratin gagal. Dan ya aku nggak bisa maksain keadaan, aku harus gimana, aku harus milih takdir aku tuh harus kayak gimana. Tapi ya mungkin memang udah garis takdir aku seperti ini, ya aku jalani. Aku banyak berdoa, aku banyak sholat aja saat ini ya. Mungkin Allah ngasih cobaan aku, kan orang kan masing-masing ya, kayak kamu dikasih cobaan seperti apa, kamu juga. Dan ya mungkin cobaan aku seperti itu, jadi ya aku jalanin aja dan lebih dekat sama Allah aja. Tadi sudah dibahas ya bahwa Bella Luna katanya hanya tahu bahwa keluarganya seputar atau hanya omnya saja yang dikenalkan kan. Iya. Keluarganya tidak dikenalkan sama sekali. Tapi kan kalau yang namanya pernikahan itu pasti ada wali, ada wakil, ada segala macam keluarga yang turut diundang. Pada saat itu gimana ceritanya kok bisa sampai menikah tapi tidak ada keluarga besar? Ya di saat itu dia bilang cuman 2 bersaudara, kakaknya di luar Jawa, soalnya kan kakaknya perempuan, menikah sama polisi, jadi ngikut suaminya. Dan ya mamahnya lagi berobat di Singapura, dan di saat itu dia juga ngebu-gebu pengen nikah, pengen cepet-cepet ya. Tapi aku kan ada Jawanya, jadi aku mau aku sama hari dia tuh aku satuin ya, aku pengen di 15 Februari itu. Dan ya di situ ada orang-orang terdekatnya dia juga. Dan ya emang mungkin aku terlalu cepat sih memilih tanggal, mungkin ya harusnya 5 bulan lagi gitu ya. Tapi Kak, sekarang kita punya artikel yang mungkin di sini ada jawabannya. Wow, artikel apa itu Ricis? Itu dia. Bella Luna akan diceraikan Nana. Istri sah minta semua harta mulai emas hingga mobil dikembalikan. Aduh. Emang selama ini sudah diberikan apa saja sih Bella Luna sampai istri sahnya minta dikembalikan semua harta? Benarkah seperti apa yang dikatakan oleh artikel tersebut? Sampai sekarang sih intinya aku udah masalah yang dia kasih mahar sertifikat aku udah kembalikan. Jadi waktu itu pernikahannya memang berbentuk sertifikat, aku udah kembalikan ke Nana. Dan Sertifikatnya berupa? Sertifikat apa maksudnya? Sertifikat rumah. Rumah, oke. Sertifikat rumah, dan sama sekali aku nggak dapat uang dari si Nana. Tapi Kak, apa sih Kak yang Kakak lakuin pertama kali saat tahu beliau itu sudah memiliki istri? Aku tampar dia. Dan aku lihat logam mulia itu di depan aku lemparin ke badannya dia. Ya menurut aku sekarang aku mau cari suami yang benar, yang baik buat aku, yang kelak jadi bapak buat anak aku. Tapi ya kebohongan yang aku dapat ya itu padahal di hari H. Jadi jam 9 aku akad, jam 5 sore dia baru jujur. Ya gimana sih rasanya di mana hari H itu aku harusnya bahagia habis menikah, tapi ya nggak taunya kayak neraka.
di kehidupan aku. Tapi untuk Bella Luna sendiri, pernah gak sih merasa menyesal karena hanya mengenal 1 bulan kemudian menikahi hanya demi 2 miliar rupiah? Jangan-jangan emang karena ada materi yang cukup banyak, harta yang cukup banyak, akhirnya kamu memutuskan, ya udah deh nggak apa-apa menikah aja orang dia kaya ini. Makanya akan dijawab sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin. Kepo-kepo, yang lagi. Ya udah pengen ngelupain aja, nggak tahu deh. Boleh nggak pertanyaannya selain itu? Sebegitu menyakitkannya mungkin ya Oh. untuk Bella Luna ini sampai dia tidak mau mengingat-ingat kembali.